Share screen, share screen, share screen. Siap, 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 siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'. Anak-anak Ustaz kelas 8 C dan D yang Ustaz banggakan dan Ustaz sayangi, sehat semua antum? Alhamdulillah. Udah sarapan? Belum. Belum. Cepat kali jam Ustaz. Kok belum sarapan? Kalau belum sarapan jam segini nanti sakit perut. Ngapain lah kita ini? Hah? Olahraga. Siapa yang mau olahraga? Angkat tangan. Siapa yang mau praktek olahraga? Siapa yang mau praktek olahraga? Angkat tangan. Mau praktek apa teori? Jikra mau praktek? Angkat tangan yang mau. Ihsan Maulana mau dia. Ilham mau. Apa lagi? Ya, yang mau praktek, yang angkat tangan silakan ambil posisi. Silakan ambil posisi push up yang mau praktek tadi. Ayo, tanggung jawab. Loh, katanya mau praktek. Ayo ambil push up. Siapa itu push up, sit up? Itulah, push up, sit up. Ayo. Enggak jadi angkat tangan ya. Enggak jadi. Tadi katanya mau praktek. Ihsan Maulana katanya mau praktek, push up ayo. Oh, enggak jadi. Hei. Enggak tanggung jawab ya. Ya. Itulah memang mana ya? Ustaz mengatakan ini memang hanya butuh ekstra sabar dalam belajar daring ini. Mungkin kalian berkata seperti ini ya, kok satu saat ini mungkin nggak merasakan apa yang kami rasakan ya, kami bosan di rumah belajar daring gini gitu kan. Satu saatnya menekan terus semua untuk belajar, apa nggak merasakan apa yang kami rasakan? Mungkin gitu ya. Hati kalian berkata seperti itu nggak? Iya, Ustaz. Iya ya, betul kan. Tapi ini udah syukur alhamdulillah kali loh Bang. Kita ada handphone, bisa nengok tatap muka seperti ini, ya. Kita bisa istilahnya belajarnya di rumah yang enak, nggak kena hujan, nggak perlu jauh-jauh dulu. Orang kalau menuntut ilmu, iya, orang dulu menuntut ilmu. Misalkanlah ada hadis yang mengatakan seperti ini, hadis yang berbunyi, janganlah pada akhir zaman nanti ada umatku yang menghalalkan sutra, zina, khamr dan musik. Misalkan ada hadis seperti itu. Itu dulu para tabiin ya, tabiut tabiin atau para sahabat belajarnya itu untuk ngambil satu hadis itu bisa berjalan sampai 1 bulan, jalan kaki orang itu. Hanya satu hadis itu aja. Iya, ya jalan kaki, ya enggak jalan kaki. Jadi ceritanya itu jalan kaki mereka. Kita masih enak kok. Yang nyata aja lah ya, yang real aja lah ya. Enggak usah lah yang jauh-jauh itu para sahabat. Di Indonesia masih ada saat ini mereka kalau berjalan untuk ke sekolah itu sampai 3 jam. Ya, bangun pagi mereka jam 4, jam 3 maaf, jam 3 udah bangun. Nanti jam 4 jalan kaki. Terus kalau 3 jam, jam 4 berangkat, berarti nyampe nya jam berapa itu? Jam 7. Jam 7 pas sampai. 3 jam perjalanan mereka untuk sekolah. Kalau nggak percaya searching coba. Perjalanan jauh menuju sekolah di desa titik-titik gitu. Ada, pasti keluar banyak.
Iya, ada di situ. Udah gitu aja, ketik aja perjalanan jauh ke sekolah. Desa titik-titik Ustaz. Iya, tapi keluar nanti kalau di YouTube-nya itu nggak usah dibuat titik-titik lah. Ustaz lupa nama desanya. Mereka berjalan kaki itu, jalannya jauh kali. Kita udah enaknya kayak gini belajarnya kan, nggak perlu jauh-jauh jalan kaki. Ah, iya, ya intinya itu tadi lah, bersyukurlah ya, bersyukur apa yang Allah kasih sekarang ini, disyukuri aja. Kemudian jangan bandingkan sama orang yang di atas kita. Kalau di atas kita banding-bandingkan, ya kita nggak nggak bisa bahagia lah, nggak bisa tenang belajar ini gitu kan. Mungkin ada sebagian sekolah yang masuk, ada nggak sekolah yang setahu kalian masuk? Ada Ustaz. Ada Ustaz. Ada ya. Nah, ya Ujian aja Ustaz. jangan dibanding-bandingkan dengan seperti itu gitu kan, jangan dibanding-bandingkan. Mungkin di sekolah mereka, Apa tuh? Bising kali. dengar dulu bang, mungkin di sekolah mereka yang lagi masuk itu, yang diperbolehkan masuk, orang tua mereka tidak sanggup beli handphone ya. Karena Ustadz sendiri ada gitu, Ustadz mengajar di sekolah yang masuk tatap muka, bukan di Lunuha, sekolah Al-Fadli namanya, masuk sekolah Islam Al-Fadli, masuk Ustadz mengajar tatap muka, tapi mereka untuk bayar uang sekolah aja 80.000 satu bulan, 80.000 satu bulan, murah kan? Sekali. Nah, itu pun mereka nggak bisa bayar, konon suruh beli handphone untuk daring, handphone harganya paling nggak 1,5 juta, ya bagus untuk bayar uang sekolah. Nah, jadi seperti itu. Jadi sekolah itu buka bukan berarti mereka melanggar PSBB ini, melanggar protokol kesehatan, enggak. Cuma karena memang itu tadi, mereka nggak sanggup beli handphone orang tuanya. Orang tuanya berkata sama kami kan sebagai guru, untuk apalah kami beli handphone kayak gini Pak, nggak ada duit kami, bagusan ada duitnya itu untuk bayar uang sekolah, katanya gitu kan, uang sekolah yang 80.000 itu, karena sekolah-sekolah menengah ke bawah. Kalau sekolah menengah ke bawah itu biasanya dimasukkan aja. Nah, ada kelonggaran di situ dimasukkan. Kalau kita ya bukan kita sombong ya, di Lunuha ini kan kalau dibilang menengah ke atas ya, ada yang di bawah, tapi kebanyakan kan menengah lah, menengah ya. Orang-orang yang mampu lah gitu. Pasti semua punya handphone lah. Kalau di sekolah lain yang masuk-masuk itu seperti itu, bukan mereka pengen masuk, enggak, tapi memang mereka beli handphone nggak bisa. Untuk beli handphonenya itu nggak mungkin kan, sampai gara-gara itu beli hutang lagi, berhutang-hutang ya. Bagusan mereka untuk beli sayur, beli lauk untuk makan. Nah seperti itu. Jadi ya kita jangan melihat sesuatu hanya satu sudut aja ya, jangan melihat sesuatu hanya satu sudut aja. Mungkin kalau kita melihat oh enak kali orang yang masuk sekolah, awal nggak masuk sekolah ya, kita nggak tahu cerita di belakangnya kan. Cerita di belakangnya seperti itu yang saya bilang tadi, karena faktor ekonomi nggak bisa beli handphone mereka. Dan satu juga fasilitas sekolahnya nggak ada juga, sekolahnya kayak kita ini kan bisa Zoom, mereka di sekolah nggak ada bisa Zoom, nggak ada. Karena kan fasilitasnya harus ada wifi, harus ada kamera, komputer ya, ada adminnya. Ini admin di samping Ustadz nih ada nih, Ustadz Imam, harus ada seperti ini juga dampingi. Ini berjasa sekali Ustadz Imam ini, Masya Allah ya. Nah udah sampai di sini aja yang Ustadz sampaikan ya. Selanjutnya Ustadz mau menampilkan video tentang senam lantai ya. Senam seperti antum ketahui sendiri, kita pelajari di kelas 7 atau di SD pun udah antum pelajari ya. Senam itu ada 4 jenis. Ada senam aerobik. Senam aerobik, tahu senam aerobik? Tahu. Kayak mana senam aerobik? Tahu Ustaz. Kayak mana senam aerobik? Hah? Bukan. Senam aerobik dia senam yang pakai musik. Biasanya disukai oleh emak-emak atau ibu-ibu, betul enggak?
senam ibu-ibu itu pakai musik, goyang-goyang sana, goyang sini, ya. Pakai, nah itu senam aerobik biasanya dilakukan di lapangan, ya. Di lapangan ada instrukturnya biasanya pakai kayak gini juga kan dia kan, sambil senam dia mimpin di depan. Nah itu senam aerobik. Kemudian senam aerobik juga bisa dilakukan di tempat senam aerobik Mute aja Ustaz, mute. bisa dilakukan di tempat-tempat fitness. Contohnya di mall-mall juga ada tempat fitness kan. Ya seperti itu juga. Banyak yang peminatnya perempuan. Biasanya kalau dia program diet, membentuk tubuh yang bagus, itu biasanya kan ibu-ibu lebih suka kayak gitu kan, lebih peduli dengan bentuk tubuhnya. Nah, itu kegunaan senam kan itu untuk membentuk tubuh yang bugar, selain itu tubuh yang proporsional, yang bagus. Jadi bisa didapatkan melalui senam aerobik, pakai instruktur dan pakai musik. Tapi itu diharamkan, ya, diharamkan dari segi musiknya nggak boleh, dari segi satu lagi pakaiannya, ya, nggak ada orang senam aerobik pakai hijab syar'i kan, pakai cadar. Pernah nengok orang senam aerobik pakai cadar? Ya betul, nggak ada kan. Kalau ada orang senam pakai cadar di lapangan, nah, ada. Nah itu nggak, makanya dilakukan pakai pakaian yang ketat-ketat, ya, melanggar syariat. Kalau gerakannya nggak melanggar, gerakannya kan sama, senam gini-gini, gini-gini, ya kan, gini-gini, nggak melanggar. Yang melanggar musik dan pakaiannya. Nah itu senam aerobik. Yang kedua adalah, selanjutnya adalah senam lantai. Ada senam lantai, ya. Selanjutnya juga ada senam artistik. Minggu depan insya Allah senam artistik. Senam artistik dia akrobatik, ada salto-saltonya. Ya, misalkan dia berjalan, kemudian lari, lompat, dia ada salto-saltonya, seperti gerakan akrobatik atau gerakan sirkus. Nah, itu adalah senam artistik namanya. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah senam dasar. Senam dasar ya ketika SD lah. SD antum pernah apa kan? Pernah senam SKJ, ya kan? Pernah senam SKJ? Nah, senam SKJ itu ya. Nah, itu adalah bagian dari senam dasar, senam SKJ itu. Ya, kita putar ya videonya tentang senam lantai. Kalau senam aerobik nggak usah kita pelajari, ya, karena pakai musik. Pakai musik nggak boleh. Nah, ini dia. Nah, ini adalah senam lantai. Ya udah kita pelajari juga sih kelas 7. Sudah kita pelajari, tapi ini ya mengulang lagi lah. Ya, kita ulang lagi ya. Ini gerakan guling depan, guling belakang. Nampak gambarnya, Bang? Firdaus Al-Hafiz. Mana ini biar nampak suaranya nih. Hah? Kali aja. Coba ya. Firdaus, cak aktifkan. Firdaus. Kelihatan videonya Firdaus? Kelihatan saat. Ya. Udah lihat ya dulu ya. Videonya nggak panjang ini, 9 menit aja ya, 9 menit. Allah.
Mam. Balikkan ya. Stop share. Oh. Halo, Nan Ustad. Aktif? Ya, Ustaz. ya. Gimana videonya tadi? Udah lihat kan? Udah. Nah, gerakannya itu ada beberapa macam ya. Ada guling depan, guling belakang, kayang, ada handstand, sikap lilin ya. Yang terakhir tadi apa? Guling lenting yang terakhir ya. Dari guling langsung berdiri ya. Guling lenting, dari guling langsung berdiri dia. Guling lenting namanya. Nanti Ustadz ujian prakteknya diantara itu nanti Ustadz buat. Mungkin antum udah bisa lah apa ya, handstand ya, berdiri pakai tangan ya. Hah? Jadi yang apa? Agak-agak bisa, Ustaz. Guling depan aja. Kelas 7 udah guling kemarin. Oh, belum ada. Oh, guling lenting. Siapa minta guling lenting tadi? Ya, nanti Ustadz pilihkan lah ya yang sesuai dengan kemampuan antum. Nanti ujiannya insya Allah ujian praktek PTS pertengahan semester ya dari senam ini nanti. Gerakannya ya di antara yang tadi gerakannya. Ya Ustadz pilih lah nanti yang antum kira-kira mampu lah nanti ya. Kemudian ujiannya nanti ya di apa aja, di kasur bisa ya, di tempat tidur aja ujiannya. Ya. Kemudian apa? PTS-nya, ujian prakteknya. Ya. Kenapa? Cepet kali. Ujiannya praktek katanya. Iya nanti loh. Tapi Ustadz ambil dari senam. Ustadz ambil dari materi senam insya Allah. Yang mudah aja nanti gerakannya yang mudah-mudah. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada ya, udah pas ya. Ya, habis ini pelajaran apa? Nah, habis ini silakan tidur. Kemudian ini antum tandai, ini nanti diputar di channel berapa ini? Channel berapa? Channel 3 ya. Nah, di channel 3 ini kan. Antum buka. Ini nanti ini rekaman Ustadz ada nih. Nanti waktu antum Ustadz suruh buka materinya, Ustadz suruh antum pelajari, antum buka lagi di rekaman di channelnya, tersimpan ini ya. Buka lagi videonya. Atau bisa juga dibuka di YouTube ya. Misalkan nanti Ustadz buat praktek misalkan praktek handstand atau kopstand atau meroda, antum searching di YouTube bisa juga ya caranya, tekniknya. Nah, seperti itu. Ya, mungkin sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata Ustadz mohon maaf. Ustadz sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.